Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliman Hakim, kelas 2G dengan nomor NIM E1E022218. Sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Profesi Kependidikan. Materi pertama ada peran, hak, kewajiban guru. Yang pertama di sini peran guru. Di sini ada 5: guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai sumber belajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih. Nah, dari kelima peran guru ini, jadi maksudnya itu ibaratnya kayak guru ini sebagai role modelnya atau sebagai orang yang dicontoh lah gitu di dalam kelas, karena ibaratnya guru ini adalah sutradaranya gitu. Nah, terus sini ada hak-hak seorang guru. Yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi. 3, menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kode etik ataupun perundang-undangan. Nah, lalu ada kewajiban seorang guru. Yang pertama, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai agama dan etika. Yang kedua, bertindak secara objektif dan tidak diskriminasi. Nah, maksudnya itu kayak ngelihat semua peserta didiknya itu rata gitu, tidak ada yang diistimewakan, tidak ada yang dijatuhkan. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Nah, kayak misalnya ini pembelajarannya ya menarik gitu, tidak hanya dengan ceramah yang membosankan mungkin. Dan yang keempat, sini ada mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik. Materi kedua yaitu kode etik guru. Nah, arti dari kode etik ini sendiri yaitu dari kode ini artinya aturan. Lalu etik ini berasal dari bahasa Yunani, biasa disebut ethos, artinya adalah watak, adab, atau cara hidup. Nah, tujuan kode etik guru di sini yaitu tujuan utama kode etik untuk memastikan bahwa tugas profesional dipenuhi dengan baik dan kepentingan semua pihak terlindungi secara memadai. Di sini ada fungsi. Nah, fungsinya ini berfungsi ganda, yaitu perlindungan dan sebagai perlindungan dan juga sebagai pengembangan. Nah, fungsinya itu juga melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah, terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi, melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Lanjut, ada upaya mewujudkan kode etik guru. Nah, upaya mewujudkan kode etik ini perlu memperhatikan sejumlah faktor. Yang pertama, pendidikan guru, sarana dan prasarana pendidikan, sistem pendidikan, dan yang terakhir, kedudukan, karir, dan kesejahteraan guru, dan juga bijakan pemerintah. Lanjut, materi yang ketiga ada sertifikasi guru. Lanjut, materi ketiga yaitu sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Nah, persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi guru ini yaitu ada 2, akademik dan non-akademik. Nah, yang akademik ini contohnya bagi guru TK, kualifikasi akademik minimum D4 atau S1, latar belakang pendidikan tinggi di bidang PAUD, sarjana kependidikan lainnya, dan sarjana psikologi. Lalu bagi guru SD atau MI, kualifikasi akademik minimum D4 atau S1, latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang
diajarkan. Lalu yang non akademik yaitu umur guru maksimal 56 tahun pada saat mengikuti ujian sertifikasi. Yang kedua, prioritas keikutsertaan dalam ujian sertifikasi bagi guru didasarkan pada jabatan fungsional, masa kerja, dan pangkat atau golongan. Lalu, jumlah guru yang dapat mengikuti ujian sertifikasi di tiap wilayah ditentukan oleh Dirjen PMTK. Lalu materi yang keempat yaitu organisasi profesi guru. Jadi saya akan membahas tujuan dan fungsinya saja. Nah, tujuannya di sini meningkatkan dan mengembangkan manfaat anggota, karir anggota, kewenangan profesional anggota, dan kesejahteraan. Nah, lalu fungsinya, di sini ada fungsi pemersatu, yaitu dorongan yang menggerakkan pada profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Lalu fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi ini telah tertuang dalam PP nomor 33 tahun 1992 pasal 61 yang berbunyi potong. Lalu ada fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi ini telah tertera dalam PP nomor 33 tahun 1992 pasal 61 yang berbunyi tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk peningkatan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Lalu materi selanjutnya supervisi pendidikan. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu supervisi pendidikan. Nah, supervisi ini diartikan sebagai pemantauan atau mengawasi. Nah, fungsinya di sini untuk meningkatkan mutu pembelajaran, lalu memicu yang terkait pembelajaran atau lebih dikenal dengan nama supervisi administrasi. Lalu fungsi membina dan memimpin. Nah, ke prinsipnya dulu. Nah, prinsip supervisi pendidikan ini yaitu supervisi hendaknya memberikan rasa aman kepada pihak yang disupervisi. Yang kedua, supervisi hendaknya realistis. Lanjut ke prinsip dulu. Nah, yaitu di sini prinsipnya supervisi hendaknya memberikan rasa aman kepada pihak yang disupervisi. Lalu yang kedua, supervisi hendaknya realistis didasarkan pada keadaan dan kenyataan sebenarnya. Lalu yang ketiga, supervisi harus menolong guru agar senantiasa tumbuh sendiri, tidak tergantung pada kepala sekolah. Nah, lalu pelaksanaannya, yang pertama itu observasi kelas, yang kedua saling mengunjungi, yang ketiga demonstrasi mengajar, yang keempat supervisi klinis, 5 kaji tindak. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu kualifikasi dan pembinaan guru. Sini pengertian kualifikasi. Kualifikasi didefinisikan sebagai hal-hal yang secara akademis dan teknis diperlakukan untuk melakukan tingkat pekerjaan tertentu. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu kualifikasi dan pembinaan guru. Nah, kualifikasi didefinisikan sebagai hal-hal yang secara akademis dan teknis diperlakukan untuk melakukan tingkat pekerjaan tertentu. Kualifikasi memotivasi seseorang untuk mendapatkan sesuatu atau keahlian atau kemampuan khusus. Nah, pembinaan. Nah, usaha-usaha dalam membina. Yang pertama di sini yaitu selanjutnya pembinaan. Nah, usaha-usaha dalam membina. Yang pertama di sini kunjungan kelas, pertemuan pribadi, rapat dewan guru,
kunjungan antar kelas, kunjungan sekolah, dan penataran. Nah, di sini ada juga sistem pembinaan guru profesional. Yang pertama, peningkatan kemampuan guru melalui organisasi profesi. Yang kedua, peningkatan kemampuan guru melalui sertifikasi. Nah, yang dua ini ada penjelasannya di sini tadi. Pertama yang di sini dan juga di sini. Ya, itu sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.